Hai anak-anakku, senang sekali Ibu bisa berjumpa lagi dengan kalian. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat ya. Kesempatan kali ini kita akan belajar tentang perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Materi ini kelanjutan dari materi yang minggu lalu tentang laki-laki dan perempuan. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas adalah perempuan dan laki-laki dipanggil untuk berkembang. Tentu anak-anak sudah tahu ya, berkembang itu artinya apa. Sebelum kita memulai materi kita, pelajaran kita, anak-anak berdoa terlebih dahulu. Silahkan anak-anak berdoa secara pribadi. Pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan itu jelas berhubungan dengan fisik. Fisik ini apa sih? Tubuh atau badan. Jadi pertumbuhan tubuh kita semakin besar, semakin tinggi, rambut yang semakin panjang, semakin cantik, semakin ganteng ya. Nah, itu yang bisa dilihat oleh mata, fisik, pertumbuhan tubuh. Lalu ada perkembangan. Perkembangan yang dimaksud itu ada banyak. Pertama, bakat yang semakin berkembang. Cerdas, semakin cerdas, bukan malah semakin tidak cerdas. Perasaannya juga berkembang, semakin pengertian, semakin mengasihi, semakin mampu menahan emosi, dan perkembangan kemampuan. Kemampuannya pasti akan berkembang. Yang awalnya belum bisa begini, lama-lama akan berkembang, bertambah kemampuannya. Ada banyak hal yang mendukung pertumbuhan dan perkembangan kita, atau yang membantu pertumbuhan dan perkembangan kita. Kalau fisik, tentu berkat makanan, minuman, olahraga, dan masih banyak lagi yang membuat tubuh kita bisa bertumbuh dengan baik. Lalu kalau perkembangan, tadi ada bakat, kemampuan, itu tentu atas bantuan dari orang lain. Bisa orang tuamu, saudara-saudarimu, teman-teman, guru, dan juga masyarakat. Nah, ini yang membantu kamu untuk semakin berkembang lebih baik. Nah, perkembangan yang ingin kita lihat adalah soal talenta, bakat, kemampuan. Tuhan sudah memberikan kepada kita bakat dan kemampuan yang berbeda-beda. Tidak semua orang pandai dalam pelajaran. Ada yang pandai dalam olahraga, atau ada juga yang pandai dalam hal melukis, menggambar, seni, atau musik. Tidak semua anak harus memiliki talenta yang sama, maka tidak bisa dinilai dengan kecerdasan yang sama, karena setiap anak punya kecerdasannya masing-masing, bakat dan kemampuannya masing-masing. Namun masalahnya adalah apakah setiap anak sudah menggunakan atau mengembangkan atau semakin mengasah kemampuan atau bakat yang sudah dimiliki. Nah, kesempatan kali ini kita akan belajar dari perumpamaan tentang talenta. Tentu anak-anak sudah sering mendengarkan perumpamaan tentang talenta ini. Namun, Ibu akan tetap mengulang kembali cerita perumpamaan tentang talenta. Anak-anak silakan menonton video berikut ini.
Lalu apa yang bisa kita peroleh dari video tadi? Apa yang terjadi kepada ketiga hamba yang menerima talenta dari tuannya? Tentu anak-anak sudah tahu betul ya bagaimana akhirnya nasib ketiga hamba tersebut. Hamba pertama yang menerima 5 talenta mampu menggandakan talentanya hingga mendapatkan laba 5 talenta. Ia berusaha untuk mengusahakan talentanya, mengembangkannya. Ia tidak diam saja, ia bekerja keras sekuat tenaganya. Sama halnya dengan hamba yang kedua yang mendapatkan 2 talenta. Ia pun berusaha mengusahakan dan mengembangkan talenta yang ia dapatkan hingga memperoleh laba 2 talenta. Namun, hamba yang terakhir tidak memikirkan dan tidak melakukan hal yang sama. Ia malah lebih memilih untuk menguburkan talentanya. Inilah gambaran orang yang malas. Padahal ia hanya mendapatkan 1 talenta saja. Tapi anak-anak, bukan berarti alasan bagi kita untuk bermalas-malasan. Karena kita hanya mendapatkan 1 talenta. Atau jika diistilahkan, ngambek pada Tuhan. Karena hanya mendapatkan 1. Mengapa yang lain bisa mendapatkan banyak, sedangkan saya hanya dapat 1? Jika kita balik bertanya pada diri kita masing-masing, bukankah yang 1 itu harus kita usahakan dengan sebaik-baiknya? Mengapa? Karena yang lain punya banyak, maka aku yang 1 ini jangan sampai habis, hilang. Namun hamba yang terakhir tidak berpikir demikian. Ia lebih mementingkan rasa malasnya. Hamba yang terakhir menggali lubang dan menyembunyikan talenta dari tuannya. Nah, inilah hadiah orang malas, yaitu dimasukkan ke dalam kegelapan yang paling gelap. Ini diistilahkan sebagai dibuang ke neraka. Mengapa? Karena Allah memberikan sesuatu itu dengan harapan bahwa orang tersebut akan mengembangkannya. Dan berkat talenta itulah ia menjadi berguna, ia bermanfaat bagi orang lain. Karena inilah tujuan awal dari Allah memberikan talenta kepada kita. Yuk anak-anak, coba kita lihat video berikut ini. Bagaimana sih hadiahnya orang malas?
Setelah melihat video tadi, anak-anak bisa mengerti ya bahwa tidak ada untungnya kita malas. Lalu apa yang bisa kita pelajari? Setiap orang harus mengembangkan bakat dan kemampuannya. Mengapa? Karena kita dituntut atau kita diminta untuk mampu membahagiakan diri sendiri terlebih dahulu, lalu membahagiakan keluarga kita, akhirnya dapat berguna bagi sesama. Inilah maksud dari bakat ataupun kemampuan yang sudah Allah berikan kepada kita. Sedikit ataupun banyak talenta ataupun kemampuan ataupun bakat yang kita miliki bukan penghalang bagi kita untuk menjadi orang yang berguna. Walaupun kamu punya sedikit talenta, kamu bisa memanfaatkannya sebanyak-banyaknya untuk membuat orang lain bahagia, membantu orang lain. Apalagi yang punya talenta banyak, kamu punya tanggung jawab yang lebih banyak lagi untuk bisa berguna bagi orang lain. Contoh saja Liliana Natsir. Siapa yang kenal? Pasti semua anak tahu ya. Atau Kevin dan Marcus. Nah, mereka ini adalah para juara bulu tangkis. Mereka mengharumkan nama bangsa. Nah, lewat bakat mereka bisa membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia juga juara. Atau Ane Avanti. Nah, ini adalah wanita yang hanya lulus SMP tapi menjadi desainer terkenal. Bahkan desainernya dipakai oleh para artis. Hasil desainernya juga dipakai hingga ke luar negeri. Wah, sungguh luar biasa ya, padahal hanya lulusan SMP. Apalagi kamu yang nanti akan sampai pada tingkat kuliah, bahkan bisa sampai ke luar negeri. Ada juga Claudia yang memenangkan Voice of Germany. Dia juga berhasil menunjukkan kepada dunia, membanggakan nama Indonesia lewat suara indahnya. Atau Akil yang seorang pelukis tapi punya keterbatasan disleksia. Dia menghadapi atau menerima kekurangannya, namun dia berkembang dengan bakat yang ia miliki. Ia menunjukkan dan membuktikan bahwa dirinya mampu mengembangkan bakat dan kemampuan yang telah Tuhan berikan bagi dirinya. Apalagi anak-anak yang normal, yang sehat, yang sempurna, yang dikasihi oleh Allah. Tentu kalian bisa juga melakukan hal yang sama, bisa mengembangkan bakat kalian. Setiap orang punya bakat yang berbeda dan kita harus saling menghargai dan menerima. Jangan sampai kamu iri ataupun tidak terima pada bakat orang lain. Dan terimalah bakat yang kamu miliki dan usahakanlah itu. Mengapa kita punya bakat yang berbeda? Mengapa Tuhan tidak memberikan bakat yang sama? Mengapa Tuhan tidak memberikan kita bakat atau kemampuan yang seluruhnya sama? Karena Allah ingin manusia saling membantu dan bekerja sama dalam mengembangkan diri. Jadi saling memenuhi, saling melengkapi. Tidak semua orang pandai berhitung, tidak semua orang pandai bahasa, tidak semua orang pandai seni atau olahraga. Tapi Tuhan menciptakan masing-masing punya bakat dan kemampuan yang berbeda, agar setiap orang saling melengkapi, saling membantu dan bekerja sama untuk mencapai kerajaan Allah, kebahagiaan yang abadi. Semoga anak-anak semua bisa memahami apa maksud dari bakat yang kalian miliki, sehingga kalian boleh mengembangkannya, mampu mengembangkannya dengan lebih giat lagi, giat belajar, giat berlatih,
di dalam hidup kalian, dan jangan lupa untuk selalu berharap kepada Tuhan. Jangan sampai kalian lupa bahwa bakat yang kalian miliki, kemampuan yang kalian miliki adalah anugerah dari Allah. Jadi bersyukurlah, jangan sombong. Ingat bahwa kamu pun adalah anugerah dari Allah. Bakat kalian adalah anugerah dari Allah. Semoga anak-anak semua semakin diberkati dengan bakat kalian dan menjadi pribadi-pribadi yang sukses di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.